Hai Smart People, jumpa lagi dengan saya Vanda Reni dalam Indonesia Raya, Jelajah Sains. Smart People for Smart Country. Barusan udah denger kan beberapa cuplikan statement dari narasumber kita di episode kali ini? Sangat berisi, sangat berarti. Pastikan Anda dan juga anak cerdas Anda untuk menyaksikan program yang menyuguhkan kemajuan sains dan teknologi terkini di negeri ini. Smart People, episode kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk jalan-jalan ke Serpong, Tangerang Selatan. Tepatnya ke kawasan Sains dan Teknologi B.J. Habibie atau biasa disingkat dengan KST B.J. Habibie. Wah, ada apakah di sana? Ayo, ada apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kayak kuis ya. Anda pasti sudah mengenal siapa tokoh yang bernama B.J. Habibie ini. Yang fasih dengan kata-kata teknologi dan canggihnya. Dan pasti Anda sudah tahu kalau tokoh yang satu ini sangat populer dengan dunia dirgantaranya. Setuju ya? Baiklah Smart People, kalau Anda ingin tahu apa itu KST B.J. Habibie dan ada apa aja sih di dalamnya, simak penjelasannya bukan oleh saya, tapi oleh orang yang tepat. Kawasan Sains dan Teknologi B.J. Habibie bermula dari Puspitek yang didirikan pada tahun 1976 oleh Kemenristek untuk menggabungkan penelitian, badan-badan penelitian antara lain adalah LIPI, Batan, BPPT, dan kemudian bergabung KLHK. Nah setelah itu pada tahun 2021 dibentuklah Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui Perpres. Dan pada tahun 2022 Puspitek berubah menjadi kawasan Sains dan Teknologi B.J. Habibie, di mana pada saat ini fungsi dan layanan yang ada di kawasan Sains dan Teknologi B.J. Habibie ini untuk mengembangkan perekonomian secara berkesinambungan melalui pengembangan dan riset dan teknologi. Kawasan Sains dan Teknologi B.J. Habibie ini memiliki beberapa fasilitas, laboratorium, kemudian workshop, dan juga dapat melayani masyarakat yang membutuhkan ilmu dan pengetahuan teknologi serta hasil-hasil riset BRIN. Arah pengembangan penelitian dalam KST B.J. Habibie ini ada untuk energi baru dan terbarukan, kemudian material maju, ada juga untuk pengembangan dari fasilitas nuklir yang ada di kawasan B.J. Habibie. KST B.J. Habibie Serpong dibangun di atas tanah seluas 460 hektar. Kawasan riset sains dan teknologi ini berada di kawasan hutan kota yang masih alami. Dipagari berbagai jenis pohon dan dihiasi beraneka ragam tumbuhan langka. Udaranya masih bersih dan segar. Suasananya sangat tenang serta nyaman untuk melakukan riset dan aktivitas inovatif berbasis sains dan teknologi. Semua itu tentu saja untuk membangun serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui penerapan, pengembangan ilmu pengetahuan, serta kajian-kajian ilmiah dengan teknologi terkini. Sebut saja misalnya Laboratorium Teknologi Kekuatan Struktur.
Laboratorium Teknologi Kekuatan Struktur melaksanakan layanan inspeksi serta pengujian kekuatan pada beberapa objek kajian. Misalnya saja, pengujian struktur landing gear Punamil atau seringkali disebut sebagai pesawat tanpa awak. Lalu, pengujian kekuatan bantalan kereta, patok-patok pembatas, rak plastik, roda, atau ban kendaraan berbagai ukuran, sampai mesin universal testing. Untuk uji tarik statis dengan kemampuan tarik maksimum 400 ton. Mesin RHZ 400 ton ini sering digunakan untuk pengujian seperti wire rope, hanger jembatan gantung, coupler, sambungan gerbong kereta api, dan lain-lain. Laboratorium yang digawangi oleh Mustasyar Perkasa ini dilengkapi pula dengan laboratorium uji karakteristik material, laboratorium analisa kerusakan, sampai laboratorium kalibrasi. Saat ini kita berada di test hall Laboratorium Kekuatan Struktur BRIN, di mana ini merupakan salah satu laboratorium di bawah Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, Kawasan Sains dan Teknologi, Kedeputian Infrastruktur. Jadi kita di sini melaksanakan pengujian mulai dari pengujian sipil. Yang pertama kita biasa membantu dalam pengujian bantalan rel kereta, biasa kita melaksanakan di sana. Terus kami juga melaksanakan pengujian sarana perkeretaapian, yaitu pengujian bogi. Selain itu, kami juga di sini mempunyai pengalaman melaksanakan pengujian pesawat terbang. Dahulu test hall ini digunakan sebagai sarana untuk menguji pesawat yang pernah diujikan oleh Indonesia, yaitu CN235. Setelah itu kami mengembangkan laboratorium ini menjadi 4 lembaga yang terakreditasi. Yang pertama, laboratorium uji. Yang kedua, laboratorium kalibrasi. Yang ketiga, lembaga inspeksi. Dan yang keempat adalah lembaga sertifikasi produk. Dalam melaksanakan kegiatan kami melaksanakan kegiatan ini dengan integritas, melayani periset maupun eksternal, yaitu industri. Untuk kegiatan riset seluruhnya kami melaksanakan di test hall ini dan beberapa laboratorium yang ada di belakang. Salah satu yang kami utamakan di sini adalah lembaga sertifikasi produk, di mana kami mengambil beberapa sampel dari klien-klien kami, terus kami melaksanakan uji di sini dalam ujinya. Salah satunya itu laboratorium pengujian ban. Kita bisa lihat mulai dari testing dari awal pengambilan sampel sampai dengan testing hasil sampai dengan penentuan layak tidaknya produk tersebut untuk disertifikasi SNI. Karena kami merupakan salah satu lab dan lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian sebagai tempat untuk melaksanakan sertifikasi produk. Selain itu, kami juga merupakan lembaga inspeksi, di mana ada kegiatan-kegiatan inspeksi yang in situ. Contohnya kebakaran yang terjadi di Pertamina, ketika ada kebakaran, maka tim kami yang diturunkan di sana untuk melakukan investigasi apa penyebab dari kebakaran tersebut. Tentunya dalam hal teknis. Kami semua memberikan keterangan dalam hal teknis untuk menjadi improve bagi perusahaan-perusahaan yang ada di sana. Untuk kegiatan riset, kami melakukan bantuan uji kepada para periset. Contohnya kami menguji landing gear pesawat udara nirawak yang saat ini dilaksanakan testingnya di laboratorium kami. Selain itu, kami juga untuk menjaga integritas alat kami mempunyai laboratorium kalibrasi yang melayani internal maupun eksternal. Jadi alat kami tertelusur bahwa dia tetap pada posisi yang layak untuk dilaksanakan testing dan pengukuran. Kami berintegrasi dengan BRIN semenjak 2 tahun ini. Kami saat ini masih kebanyakan melayani klien daripada internal. Jadi para industri besar maupun industri dalam negeri yang skala industri kecil gitu, UKM, itu kami melayani semuanya gitu. Jadi mulai dari uji tekan beton, biasanya ketika ada suatu perusahaan mengikuti tender dan lelang gitu, mereka wajib mengujikan produknya di kami, maka kami membantu mengujinya gitu. Riset ini namanya penyempurnaan struktur landing gear untuk pesawat Punamale. Punamale itu adalah pesawat udara near awak, middle altitude, long endurance. Jadi
ketinggian menengah dan jarak jauh gitu. Dalam riset ini ada beberapa hal yang kita lakukan, yaitu kita kembangkan shock absorbernya, Pak. Shock absorbernya kita kembangkan, yang biasanya orang pakai oli, kalau ini oli gabung dengan gas gitu, dengan udara. Itu hal baru yang kita sedang kembangkan. Kemudian setelah kita kembangkan, kemudian kita kembangkan alat bantu uji untuk menjatuhkan landing gear ini. Kemudian setelah itu kita lakukan juga mengembangkan load cell. Waktu dia jatuh di lantai, di tanah, itu kita kembangkan alat ukur untuk mengukur beban yang jatuh di tanah, itu load cell. Nah, kemudian setelah itu semua kita lengkap kita lakukan, maka kita menjatuhkan berupa drop test. Jadi ini landing gear ini ada roda bagian depan namanya nose landing gear, yang belakang namanya main landing gear. Nah, nanti kita di 3 roda itu kita taruh load cell untuk menangkap beban jatuhnya, dan kemudian kita periksa apakah ada kerusakan, dan kemudian apakah strukturnya apakah terjadi pergeseran atau tidak. Gimana? Masih semangat dong nontonnya? Pasti! Karena seperti yang Anda tonton barusan, ternyata banyak sekali nih ya pengetahuan yang kita dapat. Setuju ya? Smart People, sekarang bagi Anda yang suka dengan dunia dirgantara, sebaiknya lihat yang berikut ini nih. Siapa tahu anak Anda bisa secanggih Pak Habibie, mengharumkan dan membanggakan Indonesia dengan memajukan dirgantara nasional. Bisa membuat N250 Gatot Kaca dan helikopter Super Puma dan banyak lagi deh. Yuk kita lihat yuk. Nih. Untuk mewujudkan visi kemerdekaan Indonesia dalam penguasaan teknologi dirgantara, BRIN KST B.J. Habibie melalui unit laboratorium LA3, yaitu Laboratorium Aerodinamika, Aeroelastika, dan Aeroakustika, terus mendorong serta memberikan kontribusi dan pelayanan bagi Indonesia dalam pengembangan teknologi kedirgantaraan maupun pembangunan nasional. Bahkan, LA3 juga mendapat kepercayaan melaksanakan aeronautik dari beberapa mitra industri dirgantara luar negeri seperti Iran, Malaysia, Turki, dan Korea Selatan. Pengujian aerodinamika yaitu mengamati fenomena timbulnya gaya dan perubahan aliran udara ketika melalui sebuah struktur seperti pada pengujian model pesawat terbang, rudal, dan roket. Lalu pengujian aeroelastika, yaitu mengamati defleksi dan getaran akibat interaksi struktur elastis dengan aliran udara. Seperti pada pengujian sayap pesawat terbang, jembatan bentang panjang, dan uji getar. Sementara, pengujian aeroakustika yaitu mengamati fenomena timbulnya noise atau kebisingan akibat interaksi aliran udara yang mengalir pada struktur, seperti pengujian kebisingan kabin AL-RT dan vacuum cleaner. Jadi
Jadi laboratorium aerodinamika, aeroelastika, dan akustika ini diperuntukkan untuk pembangunan nasional, Pak ya, khususnya juga untuk internal BRIN, yaitu untuk para periset di BRIN, ada periset dirgantara, penerbangan, transportasi, dan semua periset-periset di BRIN itu bisa memanfaatkan fasilitas di laboratorium ini. Di samping itu juga ada layanan kepada masyarakat umum, terutama industri-industri. Ada di sana industri penerbangan, kemudian perkapalan, juga ada layanan untuk yang non pesawat seperti gedung-gedung tinggi, jembatan bentang panjang, kereta api cepat, dan lain sebagainya. Pada mulanya memang ini laboratorium diperuntukkan untuk mendukung industri dirgantara dan juga industri perkapalan. Namun pada perkembangan berikutnya di mana negara kita juga membutuhkan riset-riset yang lain di samping dirgantaraan, juga kita melayani untuk layanan non pesawat seperti gedung-gedung tinggi, kemudian jembatan bentang panjang. Di Indonesia sudah sekitar 20 jembatan sudah diuji di kami di sini, dan juga kereta api cepat, kemudian kendaraan bis, kemudian mobil cepat juga bisa diuji di sini. Aeroakustika adalah salah satu cabang ilmu aerodinamika yang berfokus pada kebisingan akibat interaksi angin dengan struktur. Ruangan ini adalah ruangan anechoic chamber atau ruangan hemi bebas gema yang merupakan salah satu fasilitas uji yang ada di BRIN. Ruangan ini digunakan untuk berbagai pengujian, diantaranya pengujian produk, industri, dan lain-lain. Khususnya di bidang dirgantara, kami memiliki portable wind tunnel. Jadi ruangan ini bisa dilengkapi dengan wind tunnel tambahan seperti yang ada di ruangan ini. Bisa kita lihat, ini diperuntukkan untuk pengujian kebisingan akibat angin. Pengujian akustika di laboratorium ini memiliki cakupan yang cukup luas, mulai dari pengujian kebisingan pada produk-produk industri seperti vacuum cleaner, genset, kompresor, dan lain sebagainya. Kami juga melakukan riset dan pengujian untuk di bidang transportasi, ya khususnya untuk pengujian yang seperti pesawat terbang atau kereta cepat itu kami melengkapinya dengan terowongan angin gitu. Maaf, barusan saya lagi ini nih ngamatin cuaca hari ini. Kira-kira bakalan turun hujan apa enggak? Ya kan mau siap-siap, ada pepatahnya tuh, sedia payung sebelum hujan. Sebenarnya sih ada ya teknologi yang bisa memodifikasi cuaca. Dulu kita biasa menyebutnya hujan buatan. Nah, apakah istilah itu benar? Dan apakah benar hujan itu bisa dibuat? Kalau menurut saya sih kayaknya nggak mungkin gitu ya. Menurut pemirsa gimana? Mungkin nggak? Udahlah, daripada kita yang menerka-nerka, mendingan kita langsung tanya aja sama ahlinya. Karena di KST B.J. Habibie ini, di samping banyak pakar tentang cuaca yang kredibel, juga fasilitas teknologinya ini benar-benar support banget. Nggak percaya? Nih, langsung lihat sendiri nih. Kami dari Laboratorium Pengelolaan TMC ini menjalankan fungsi untuk memberikan layanan teknologi modifikasi cuaca yang ditujukan kepada instansi pemerintah maupun sektor BUMN ataupun swasta yang memerlukan. Ya. Secara garis besar, penggunaan TMC di Indonesia ini pemanfaatannya ada 3 sektor. Yang pertama untuk pengelolaan sumber daya air waduk. Ya. Ini pengguna jasanya biasanya adalah yang mengelola sumber daya air waduk untuk berbagai kebutuhan, baik untuk listrik, kemudian air baku, dan lain-lain, termasuk pertanian. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi. Dalam hal ini, bencana hidrometeorologi di Indonesia yang banyak dimitigasi oleh TMC adalah bencana karhutla. Bencana kebakaran hutan dan lahan ini setiap tahun rutin terjadi di wilayah Pulau Sumatera dan Kalimantan.
Kemudian juga terkadang bencana banjir, ya kita coba mitigasi dengan cara mengalihkan kejadian hujannya. Kemudian sesekali kami juga diminta untuk membantu event-event kenegaraan. Dalam hal ini acara-acara strategis yang diselenggarakan di area outdoor. Seperti contoh misalnya acara KTT G20 pada saat gala dinner, kemudian KTT ASEAN, termasuk juga pada saat MotoGP Mandalika. Jadi yang kami lakukan adalah sebetulnya mencoba mengkondisikan potensi cuaca yang ada dengan tujuan untuk mengarahkan supaya hujannya ini jatuh di tempat yang ditentukan. Ya, modifikasi cuaca itu sebetulnya itu. Jadi kami tidak membuat hujan, tidak menciptakan hujan, istilah hujan buatan ini agak kurang pas, tetapi mengkondisikan potensi cuaca sehingga hujannya ini jatuh di tempat yang diinginkan dan juga sesuai dengan tujuan. Kemudian untuk mengantisipasi karhutla, maka kita akan menjatuhkan hujan ini di lokasi titik api yang sedang terbakar, gitu ya, atau mengisi kubah-kubah gambut sehingga air yang jatuh dari air hujan ini bisa disimpan untuk mengantisipasi kekeringan. Setiap pekerjaan TMC ini kami selalu bermitra sebagai pelaksana dengan kawan-kawan dari BMKG yang memberikan support untuk analisa cuaca, kemudian juga memberikan data hasil pelaksanaan TMC dalam hal data curah hujan di sejumlah titik di area target. Kemudian juga rekan-rekan dari TNI AU yang menyediakan armada pesawat berikut krunya.